Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa-siapa yang Allah tujuannya, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Allah akan masukkan rasa cukup ke dalam dirinya, dan dunia akan datang dengan hina padanya. Tapi siapa-siapa yang dunia tujuannya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan masukkan rasa tidak pernah cukup ke dalam dirinya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia lebih dari apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua saudara melindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kita turut berduka cita atas apa yang terjadi di Pulau Sumatera, sebuah bencana yang betul-betul mengerikan. Dan semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita semua diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Subhanallah, Ustadz, saya masih menahan haru melihat bencana yang terjadi di Pulau Sumatera ini dari atas sampai bawah, Ustadz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan rasa sabar ke dalam diri kita, memasukkan rasa syukur ke dalam diri kita, memasukkan rasa redha ke dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang terjadi bencana musibah di Pulau Sumatera tersebut. Sehingga mudah-mudahan kita semua dapat introspeksi diri dan memperbaiki apa-apa yang salah. Ini adanya di dalam kitabnya Imam Sya'rani, dalam kitab beliau Minahus Saniyah. Dalam kitab tersebut, di awal-awal, halaman 8 atau halaman 9 dalam kitab Minahus Saniyah tersebut, Imam Sya'rani mengatakan, siapa-siapa yang jujur dalam pekerjaannya, dalam profesinya, dan dia tidak merasa rezeki yang didapatkannya itu karena keahliannya dalam bekerja, tapi dia memahami bahwa rezeki yang dia terima itu karena Allah memudahkan dirinya untuk mendapat rezeki tersebut, maka Allah akan berkahi usahanya. Ini. Dan tanpa dia sadari, Allah akan memberikan kelapangan rezeki yang terluas yang dapat diperolehnya dalam jatah rezekinya di dunia. Tapi siapa-siapa masih dalam kitab tersebut yang berlaku tidak jujur dalam pekerjaannya, maka Allah akan bukakan aibnya dan tidak akan Allah berkahi rezeki yang diterimanya. Ini. Jadi kita lihat bagaimana kasih sayangnya Allah ketika kita melakukan suatu maksiat, suatu keburukan. Seperti yang kita lihat bagaimana, ini memang udah sering sih Indonesia banjir, udah sering. Tapi yang banjir isinya itu bukan air doang, tapi isinya juga adalah gelondongan-gelondongan kayu. Ya sekarang ini kita lihat ini. Di Aceh ya begitu, banjirnya ada gelondongan kayu. Di Sumatera Utara ya gitu, banjirnya ada air, ada gelondongan kayu. Di Sumatera Barat ya gitu, ada air, ada gelondongan kayu, benar ya. Selama ini terjadi penebangan-penebangan hutan dan kita tidak menyadarinya. Karena kita tinggal di kota, hutan di tengah sana, kita nggak tahu apa yang lagi terjadi sebetulnya. Tapi Allah dengan kasih sayangnya Allah untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi itu, maka Allah buka sekarang. Sehingga semua orang melihat betapa kita ini telah lalai selama ini dalam menjaga alam kita. Inilah sebetulnya yang oleh malaikat waktu itu ditanyain kan, wahai Allah, mengapa engkau menciptakan makhluk yang namanya manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini dan melakukan pertumpahan darah di muka bumi ini kan. Jadi caranya Allah untuk menghentikan suatu keburukan yang terjadi di dunia ini adalah dengan Allah membuka hal tersebut.
Sehingga kita semua sadar dan akhirnya kita semua merasa harus berbenah diri akan hal ini. Di dalam kitab tersebut, Imam Asy-Sya'rani mengatakan, siapa-siapa yang jujur ini, siapa-siapa yang jujur di dalam melakukan pekerjaannya, dan dia tidak merasa keberhasilannya itu karena keahliannya dalam bekerja, tapi dia merasa bahwa rezeki yang datang itu karena Allah memudahkan bagi dirinya untuk mendapatkan rezeki tersebut, Allah akan berkahi usahanya. Dan dia tidak menyadari tiba-tiba dia telah mendapatkan rezeki yang terluas, yang sesuai dengan yang telah dijatakan Allah untuk dirinya ini. Sehingga dengan demikian kita sebetulnya diajarkan betapapun keadaan ekonomi lagi sulit sekarang ini. Ini udah bulan Desember nih, tapi keadaan ekonomi di sana sini udah ada perbaikan, tapi masih sebagian besar masyarakat merasakan keadaan ekonomi yang belum membaik. Bahkan ketika terjadi bencana di Sumatera, kita akhirnya mengetahui bahwa ada sebagian orang yang melakukan bisnis dengan tidak baik. Oke? Itu sebabnya pelajaran paling penting adalah bagaimanapun sulitnya kehidupan ekonomi kita sekarang ini, terus aja jadi orang jujur. Karena Allah tahu persis siapa-siapa yang jujur, betapapun sulitnya, maka Allah akan berkahi usaha kita ini, dan Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki sampai-sampai kita tidak menyadari telah begitu luasnya pintu rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Allah juga mengingatkan kepada kita, kalau siapa-siapa yang curang, bagaimanapun dia menutupi kecurangannya dalam berbisnis itu, maka Allah akan buka kecurangan tersebut. Nah, Allah tidak akan memberkahi upayanya. Timbul persoalan lagi sekarang, lah yang curang siapa, kenapa yang harus dapat musibah siapa, kan gitu, bener gak? Inilah sebetulnya yang di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu mengingatkan lagi dua hal kepada kita. Di satu sisi Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, man ra'a minkum mungkaron, siapa-siapa yang melihat suatu kemungkaran, ya tentu kita yang berada di dekat hutan, kita melihat kemungkaran tersebut. Para pejabat yang memberi izin tentu mengetahui kemungkaran tersebut. Nah, oke. Man ra'a minkum mungkaron, siapa-siapa yang mengetahui adanya suatu kemungkaran, maka hendaklah ia tolak kemungkaran itu dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Apabila dia tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kemungkaran itu terjadi, maka hendaklah ia tolak dengan lisannya. Dan siapa-siapa juga yang tidak sanggup untuk menentang kemungkaran itu dengan lisannya, maka hendaklah dia menentangnya di dalam hatinya. Dan itu adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Ini di satu sisi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran, kita jangan diem aja. Kita harus menolak kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke. Di sisi yang lain, oke, bagi mereka yang telah berusaha untuk menolak kemungkaran tersebut terjadi, kemudian mendapatkan musibah sebagaimana yang telah terjadi ini Allah juga menggembirakan, membahagiakan orang-orang yang mendapat musibah tersebut, karena di mata Allah, orang-orang yang selalu berjalan di jalannya, apapun yang terjadi pada dirinya, walaupun orang-orang melihat bahwa itu adalah sebuah musibah yang menimpa dirinya, tapi Allah melihatnya atau mengatakan kepada kita, sungguh Allah ini telah memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan atas kesabaran orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Jadi insya Allah kita semangat terus aja. Apa-apa yang terjadi kita serahkan pada Allah. Ma asaba min musibatin illa bismillah. Dan tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izinnya Allah. Gitu, Wid. Baik Ustadz, bukankah ini namanya pembalak-pembalak liar ini menzolimi masyarakat sebegitu besarnya, Ustadz? Ya iyalah, bagaimana? Dia bukan hanya menzolimi masyarakat, ini adalah kalau ya dalam istilahnya kita ini, membuat kerusakan di muka bumi, benar nggak? Pohon itu susah numbuhnya, saya kan lulusan IPB, benar nggak? Pohon itu perlu waktu puluhan tahun untuk bisa jadi gede. Pohon jati, kalau bukan jati pun yang paling banyak di Jakarta lah, yang paling cepat tumbuh pohon itu yang pohon angsana itu
perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa besar, untuk diameternya bisa jadi segini, benar ya. Kemudian kalau kita tebang-tebangin begitu aja, melebihi daripada apa yang telah diperhitungkan perizinannya, ya tentu aja kita membuat persoalan dalam kehidupan ini, benar ya. Karena kemudian tanahnya, pohon-pohon hutan itu tidak bisa menahan laju hujan dan sebagainya lah. Apalagi kalau ada musibah besar yang seperti saat ini terjadi. Kalau cuma hujan-hujan biasa aja kemarin-kemarin kan nggak apa-apa. Selama ini kan hujan nggak apa-apa, bener nggak? Tapi begitu dia terkena musibah yang seperti ini, dan ini sebetulnya cara Allah lah untuk membukakan mata kita. Karena selama ini udah terjadi kayak gini juga. Cuman karena hujannya biasa-biasa aja jadi nggak ketahuan. Tapi ketika Allah bukakan bagaimana kemungkaran itu terjadi, maka kita semua mengetahuinya. Bahwa ini zolim pada orang, iyalah. Zolim pada masyarakat setempat, bahkan juga zolim kepada bumi Allah ini. Dulu waktu saya belajar IPB itu ada namanya ilmu tebang pilih. Itu ditebang pilih, nggak semuanya diratain. Kecuali kalau kita melakukan land clearing. Itu lain lagi ceritanya. Land clearing juga kita lakukan, ada ilmunya juga. Nanti biasanya untuk diganti dengan tanaman lain. Sehingga butuh, semuanya ada perhitungan-perhitungannya. Tentu dalam memberi izin semua ini telah diperhitungkan. Tapi kalau kita kembali ke dalam ilmu tasawuf, benar gak? Mereka yang memberikan izin, mereka yang mendapat izin, mereka yang mengawasi bagaimana pelaksanaan ini semua, ini seharusnya memiliki hati yang bersih. Sehingga mereka melakukan semua itu dengan penuh amanah. Nah, kalau udah terjadi kayak begini sekarang, ya semua kita sama-sama introspeksi diri. Mereka yang mendapat cobaan musibah ini selalu sabar. Insya Allah, rencana Allah adalah yang terbaik. Dan tidak ada satupun dalam Al-Quran disebutkan musibah yang menimpa diri kita kecuali dengan izinnya Allah. Sabar terus semua ya. Bismillah. Masya Allah. Baik, mari kita doakan sekali lagi buat para sahabat-sahabat kita yang masih menunggu bantuan di sana. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.